Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian rumah tangga di rumah. Pada saat ini hari Rabu 27 Mei 2020. Untuk mengawalinya saya mengajak kita untuk memasuki saat teduh. Mari kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 66 bait yang pertama, Di Gunung dan di Lurah. Firman Tuhan kali ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, dan sebelumnya saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada saat ini kami bisa berkumpul kembali dalam kebaktian rumah tangga, dan tibalah saatnya bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 dengan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Tema renungan pada saat ini yaitu menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, surat 1 Petrus ini dibuat oleh Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Sebagai pendatang di daerah baru, orang-orang Kristen di sana mengalami banyak tantangan yang dikategorikan sebagai penderitaan karena beriman kepada Kristus oleh Rasul Petrus. Apa sebenarnya yang mereka alami? Mereka menanggung derita fitnah dan nista. Ini ada dalam ayat 14. Karena nama atau demi kepentingan Kristus. Untuk hal itulah kemudian Rasul Petrus menegaskan, berbahagialah kamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Sebab tidak ada penghiburan di dalam penderitaan yang disebabkan oleh dosa dan kebodohan kita sendiri. Perilaku baik orang Kristen yang mengalami penderitaan merupakan bagian tersulit dari kewajiban mereka, terlebih daerah yang baru. Namun hal itu diperlukan demi kehormatan Kristus dan penghiburan bagi mereka sendiri. Oleh sebab itu, setelah mendesak mereka di bagian awal pasal ini untuk mematikan keinginan daging, maka di sini Rasul Petrus menasihati mereka untuk bersabar dalam penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, Petrus mengatakan jangan menganggap aneh penderitaan itu atau terkejut olehnya seakan-akan bahwa hal itu termasuk sesuatu yang tak terduga atas mereka. Sebab meskipun menderita, dan itu amat berat, namun hanya dimaksudkan untuk menguji, bukan untuk menghancurkan mereka. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa yang diuji? Penderitaan karena iman.
menguji kesungguhan hati, kekuatan, kesabaran, dan kepercayaan mereka kepada Allah. Oleh sebab itu mereka harus mempersiapkan diri untuk itu. Ada di ayat 17 dan 18. Penderitaan-penderitaan demikian layak disebut sebagai penderitaan demi Kristus. Karena jenis tujuan penderitaan mereka sama dengan yang apa dialami oleh Yesus Kristus. Segala penderitaan itu justru membuat mereka semakin menyerupai Dia, Yesus yang menderita. Dan ini saudara-saudara yang Tuhan kasih harus dihayati oleh umat Tuhan. Selama itu saudara-saudara, jika mereka turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, maka mereka juga akan turut ambil bagian dalam kemuliaannya. Paulus juga pernah mengingatkan bahwa kehidupan yang berkemenangan di dalam roh bukan suatu jalan yang mudah dilewati. Yesus menderita, dan kita yang mengikutinya juga akan menderita. Penderitaan itu, menurut Paulus, dianggap sebagai penderitaan bersama dengan Dia dalam 2 Korintus 1 ayat yang kelima. Dan juga bisa dikategorikan sebagai wujud penolakan kita untuk menjadi serupa dengan dunia ini dalam Roma 12 ayat 1-2. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, yang dinamakan nyala api siksaan yang datang kepadamu menurut Injil Petrus ini. Api memiliki daya. Selain daya yang menghancurkan, daya yang memusnahkan, yang menakutkan, seperti membakar hutan, membakar kendaraan, membakar rumah, membakar hewan, membakar manusia, yang sangat menakutkan dan merugikan. Tetapi api juga mempunyai daya yang baik, yaitu pemurni suatu benda, sehingga menjadi berharga. Misalnya memurnikan emas atau logam mulia lainnya. Petrus memakai istilah nyala api ini dalam pengertian untuk memurnikan iman, bukan menghancurkan iman. Seharusnya mereka pun berpandangan demikian, sehingga mereka tidak akan gentar menghadapi berbagai macam penderitaan karena beriman kepada Kristus. Kesukaranmu akan ringan dan singkat dibandingkan dengan apa yang akan menerima dunia ini, serta orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang pemfitnah, yang mencela, para penyembah berhala. Tentu mereka akan mendapatkan kesukaran sama seperti kita, tetapi mungkin lebih berat di akhir dari kehidupannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, lalu apa pesan dari firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama, saudara-saudara, penderitaan karena beriman pasti pernah dialami oleh siapapun. Difitnah, dihina, dan juga dicecar atau dicerca, dijauhi, diasingkan, diperlakukan tidak adil, atau dihilangkan sebagian hak-hak kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, itu membuat kita kemudian merasa sakit. Apalagi saat kita memasuki lingkungan yang baru, sekolah yang baru, tempat pekerjaan yang baru, atau rumah yang baru. Disinilah adaptasi diperlukan sambil tetap berpegang teguh pada keyakinan kita. Menurut iman kita, Allah sendiri menyatakan bahwa siapapun yang akan mewarisi berkat-berkat atau kasih dari Allah, dari langit dan bumi yang baru, yaitu mereka yang dengan setia bertahan sebagai orang-orang yang menang di dalam Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, kita mempunyai alasan untuk bersyukur kepada Allah atas kehormatan yang kita peroleh, karena Ia memanggil kita untuk menderita demi kebenaran dan bukan menderita karena kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam kehidupan kita ada beragam penderitaan. Ada menderita karena kesulitan ekonomi, karena sakit penyakit, karena keterbatasan fisik, dan juga ada yang mengalami penderitaan karena diyakini atau dipercayai
sebagai imannya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, bersyukurlah. Karena kita menderita bukan karena kecerobohan, kebodohan, kelalaian, dan kejahatan yang kita lakukan, melainkan karena apa yang diyakini dan dipercayai kita selama ini. Sebab penderitaan yang demikianlah yang mulia di hadapan Allah. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 66 bait yang kedua, di gunung dan di lurah. Syukur melalui persembahan yang diawali dengan persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 302 bait yang pertama sampai dengan yang kedua, ku beri persembahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan dan doa syafaat yang akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Teristimewa Tuhan yang sudah memberikan berkat-berkat-Mu atas kami sekalian. Melalui kebaktian ini kami memberikan persembahan. Tuhan kuduskan supaya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Juga ya Bapa, bagi kami sekalian yang telah hadir dan melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing, Tuhan berikan kepada kami berkat-Mu, berikan hikmat supaya kami bisa melaksanakan firman Tuhan dengan baik. Bapa dalam surga, dalam syafaat ini kami juga berdoa bagi setiap anggota jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan berkati mereka, berikan kepada mereka kesembuhan melalui obat-obatan yang mereka konsumsi dan juga perawatan-perawatan medis yang dialaminya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa dalam syafaat ini untuk kehidupan persekutuan gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan Ujung Berung. Tuhan berkati kami sekalian. Ada kerinduan dari kami untuk bersama-sama bisa beribadah kembali di gereja. Tuhan berkati supaya semua bisa berlangsung dan terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Berkatilah ya Tuhan supaya penanganan ini boleh membuahkan hasil yang baik dan segala sesuatunya boleh ditangani, didukung oleh masyarakat yang menjadi
warga negaranya. Bapa dalam surga, kami juga membawa doa untuk setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati, lindungi, jagai kami, berikan kepada kami anugerah yang terbaik dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syafaat ini kami sampaikan. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 66 bait yang ketiga, Di Gunung dan di Lurah. Marilah kita mengakhiri kebaktian ini dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut berkat Tuhan ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 417 bait yang kedua, Serahkan pada Tuhan.